dari berbagai kekuasaan ini disatukan. Nah, siapakah yang menyatukannya? Kita harus mampu mengenal ada 4 shogun. Nah, shogun itu apa? Bukan motor. Shogun itu bukan motor. Shogun itu adalah pagi. Sebelum kamu lanjutkan, subscribe dulu dan klik lonceng ini supaya kamu dapat yang terbaru dari saya. Ohayo gozaimasu. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di Tokyo dengan latar belakang Imperial Palace atau Kekaisaran Jepang. Nah, apa yang saya ingin sampaikan di sini? Selama ini kita kagum bagaimana Jepang ini bisa membangun bangsanya, bisa melalui membangun karakternya dan teknologinya, dan juga kemajuan industrinya. Kemudian kita terkagum-kagum lagi bagaimana moral bangsa Jepang yang sangat istimewa ini. Banyak sekali mungkin Anda pernah mendengar kisah bagaimana kejujuran mereka, kedisiplinan mereka, dan juga kepedulian mereka yang sangat tinggi. Nah, karena itu saya di sini ingin menjelaskan dan berbagi sedikit kepada kamu semuanya bagaimana caranya membangun budaya atau membangun bangsa Jepang yang unggul ini. Oke. Bicara tentang Jepang tidak bisa lepas dari sejarah bangsa Jepang. Bicara sejarah bangsa Jepang, maka kita tidak bisa lepas dari kaum samurai. Nah, di Jepang ini ada 4 golongan yang hidup saat itu. Pertama adalah golongan petani, kemudian golongan pedagang, golongan pengrajin, dan yang terakhir golongan samurai. Nah, golongan yang tertinggi di sini justru adalah golongan samurai. Sedangkan golongan pedagang justru letaknya di paling bawah. Dan golongan pengrajin itu di nomor 2. Golongan petani di nomor 3, yang paling bawah adalah golongan pedagang. Jadi jangan heran bahwa mereka lebih suka membangun industri. Itulah mengapa mereka membuat Toyota, Honda, Mitsubishi, dan berbagai industri-industri lainnya. Karena mereka lebih terhormat untuk melakukan industri daripada sekedar berdagang atau mencari untung. Ini pelajaran pertama yang saya ingin sampaikan, yaitu nilai-nilai tentang arti industri yang sesungguhnya berangkat dari sejarah Jepang. Sekarang saya bicara yang kedua, yaitu tentang bagaimana mereka membangun karakter. Kalau kita lihat dulu Jepang sebelum tahun 1600, katakan sebelum tahun 1500, Jepang itu terpecah-pecah, sehingga dia hanya terpecah dari kerajaan kecil gitu ya, katakanlah kekuasaan kecil. Nah, kemudian dari berbagai kekuasaan ini disatukan. Nah, siapakah yang menyatukannya? Kita harus mampu mengenal ada 4 shogun. Nah, shogun itu apa? Bukan motor. Shogun itu bukan motor. Shogun itu adalah kaum samurai yang letaknya paling tinggi posisinya. Jadi yang paling tinggi itu adalah shogun, yang paling bawah itu daimyo, maksud saya yang kedua itu daimyo, dan yang paling bawah adalah samurai. Jadi samurai itu adalah prajuritnya, sedangkan seperti pangdamnya, kapoldanya, atau gubernurnya itu disebut dengan daimyo, dan yang paling tinggi itu shogun. Nah, ini adalah rumahnya shogun. Oke, yang akhirnya dia menjadi penguasa, ya, menjadi penguasa. Nanti akan saya ceritakan lanjut. Oke, yang pertama bicara tentang shogun, ada 4 shogun, ya.
bukan 4 motor ya. Yang pertama adalah Shogun Nobunaga. Ini shogun yang paling terkenal, yang paling pemberani, yang paling menakutkan lah, karena dia shogun penakluk yang menaklukkan semua dataran Jepang menjadi satu kekuasaan di bawah kekaisaran saat itu Shogun Nobunaga. Nah kemudian Shogun Nobunaga ini bertempur dengan kekuatan militer, dengan pedang, dengan panah, dengan tombak, pokoknya kekuasaan militer dimiliki. Nah kemudian Shogun Nobunaga dilanjutkan dengan Shogun Hideyoshi atau dikenal dengan Toyotomi Hideyoshi. Nah Hideyoshi ini justru dia berperang bukan dengan pedang, tapi dengan pikiran. Karena itu disebut dengan swordless shogun atau shogun tanpa pedang. Karena dia mempergunakan taktik dan strategi untuk menyatukan Jepang. Inilah kelebihan dari Shogun Hideyoshi. Nah kemudian yang ketiga barulah shogun yang sangat terkenal, yaitu Tokugawa. Tokugawa, bukan Naruto ya. Naruto itu film. Yaitu Shogun Tokugawa. Nah shogun ini yang paling terkenal. Jadi kalau orang Jepang ini mengibaratkan katanya kalau bikin kue mochi yang mengambil terigu-terigu itu adalah Nobunaga, kemudian yang memuter-muternya itu adalah Hideyoshi, dan yang makannya Tokugawa. Tinggal telan aja, artinya sudah bersatu semuanya. Tokugawa melanjutkan. Nah Tokugawa dia membangun peran ratusan tahun masyarakat Jepang dididik dengan gaya samurai, paham ya? Dia selalu pakai pedang, pedangnya selalu ada dua. Di sini ada dua, yang panjang dan yang pendek. Yang panjang itu untuk tempur, yang pendek untuk bunuh diri. Yang panjang itu apabila ada mengganggu, sedangkan yang pendek itu apabila dia kalah maka dia harakiri. Tolong jangan ditiru ya. Ini yang maknanya. Dan pedang itu adalah simbol dari para samurai, di mana mereka menjadikan pedang sebagai kehormatan. Dan mereka memiliki nilai-nilai yang sangat terkenal, yaitu Gi, Yu, Rei, Makoto, dan Chunggi. Gi itu jujur. Nah di sini Gi jujur, yang membuat orang Jepang itu senantiasa jujur. Itu tidak lepas dari kaum samurai di zaman Tokugawa mengajarkan kejujuran. Apabila berbohong maka dia akan dibunuh. Sehingga para samurai ini dia bilang dilatih untuk jujur. Contohnya, apabila ada satu emas di pasar ditemukan, satu tas, kemudian cari pemiliknya. Tapi kalau pemiliknya sudah tidak ada, mati, cari keturunannya. Bagi mereka, kejujuran di atas segala-galanya lebih penting daripada baju. Sehingga mereka menjadikan kejujuran nilai moral. Dan senantiasa mempergunakan, apabila pedang itu ada pelindungnya, itu selalu gambar bunga sakura. Dan dia selalu mengatakan, di antara bunga-bunga ada bunga sakura, di antara laki-laki ada samurai. Samurai itu adalah seperti bunga sakura, hidup di bulan April lalu hilang sementara, tapi dia menimbulkan wangi. Sehingga orang Jepang lebih baik harakiri daripada kehilangan kehormatan. Dan kehormatan itu adalah segala-galanya, yang disebut dengan meiyo. Kemudian Gi itu kejujuran, Rei itu adalah hormat kepada atasan, Chunggi itu kesetiaan, Makoto itu tulus ikhlas. Karena itu kalau orang samurai dia ada 5 lipatan, disebut dengan hakama. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lipatan melambangkan 5 moral orang-orang Jepang. Oke ya. Nah karena itu anak saya sini, ini saya namakan Sakura. Ya, dia saya namakan Sakura karena saya ingin dia juga indah dan wangi seperti bunga sakura. Dan sekarang Sakura pergi jalan-jalan ke negara sakura. Oke, sekarang saya lanjutkan lagi ya, saya lanjutkan lagi tentang bunga sakura. Jadi sakura itu senantiasa logo para samurai, sehingga mereka tidak bermimpi untuk hidup panjang. Ini cirinya para samurai ya. Bagi mereka kehormatan itu lebih penting. Maka ini yang membuat mereka berani melakukan kamikaze. Masih ingat ya ketika perang Asia Pasifik Timur Raya, mereka memasukkan pesawatnya ke dalam cerobong asap dan kemudian mati. Dan itu bagi mereka tidak apa-apa, karena saat itu bagi kaum samurai mereka mengatakan
hidup adalah seperti bulu-bulu yang berterbangan. Wah, itu kemudian dia seperti bulu-bulu berterbangan. Jadi bagi mereka kehidupan tidak penting, kehormatan yang utama. Ini adalah ciri dari kaum samurai. Oke. Nah, berikutnya nilai-nilai ini dijaga. Sehingga contohnya pedang di sebelah kiri gitu ya. Sehingga orang Jepang itu kalau jalan dia di sebelah kiri karena di sini ada pedang. Jadi tidak mungkin di kanan akan melukai. Jadi semua orang-orang Jepang sampai sekarang jalannya di sebelah kiri. Yaitu simbol. Dan kemudian mereka menjaga nilai-nilai ini. Dan ratusan tahun di zaman Tokugawa semuanya dengan hukuman yang sangat tegas apabila melanggar nilai-nilai, penghargaan bagi yang menjaga 5 nilai tadi apa? Gi, Yu, Rei, Makoto, dan Chunggi. Itu adalah kunci utama. Bagi mereka kehormatannya ada di situ. Dan kalau tidak lebih baik harakiri. Nah, jangan dihitung, jangan diikuti. Karena itu banyak sekali orang-orang Jepang bunuh diri ketika gagal ujian, tidak diterima bekerja dan seterusnya karena gagal. Karena bagi mereka kehormatan itu lebih utama. Dan Meiyo adalah harga diri. Sehingga mereka lebih suka bunuh diri. Jadi ini bukan hanya soal putus asa, tapi ini adalah soal kehormatan. Oke, saya lanjutkan lagi sekarang. Sekarang kita lihat apa yang Anda lihat di sebelah kiri dan di sebelah kanan ini. Kemudian datanglah restorasi. Black Ship, kapal Amerika yang berwarna hitam itu dengan datang dan membawa sebuah perubahan. Tokugawa menerima mereka dan disitulah orang-orang Jepang di mana saat itu Meiji melakukan sebuah restorasi. Restorasi itu bukan restoran ya. Restorasi itu adalah perubahan di mana Jepang mengkombinasikan hati moral Jepang tapi otak dari Amerika atau dari Barat. Maka digabungkanlah dua kekuatan. Kekuatan otak dari Barat dan kekuatan mental samurai Bushido dari Jepang. Lalu ketika dikawinkan, maka lahirlah kekuatan peradaban Jepang yang sangat hebat, di mana mereka mengkombinasikan antara otak dan hati, ya, antara kokoro dan chi, kombinasi yang sempurna. Maka pada tahun 1945 mereka lupa diri, menyerang ke Amerika dan terjadi perang Asia Pasifik Timur Raya. Jepang dibom atom. Tetapi karena spirit Bushido, Jepang bangkit lagi, maju lagi, berhasil lagi, dan kemudian Jepang bangkit lagi hingga hari ini. Hingga di belakang Anda, dua hal yang saya ingin perlihatkan. Ini adalah Imperial Palace yang sangat kuno, dan itu adalah kota Tokyo yang sangat modern. Kombinasi antara otak dan hati, ya. Kombinasi otak dan hati itulah kunci kekuatan. Itulah yang saya ingin sampaikan. Otak, lihat IQ, ini Imperial adalah simbol emosional dan spiritual. Maka saya belajar bagaimana Jepang membangun tidak lepas dari 3 kecerdasan. Kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional spiritual, digabungkan jadi satu kekuatan. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pesan supaya kita pun, bangsa Indonesia dan juga bangsa-bangsa lainnya, bisa belajar dari Jepang. Amin. Sebelum saya tutup, saya sampaikan pepatah para samurai yang tadi saya bacakan. Sekali lagi saya ulangi. Di antara bunga-bunga ada bunga sakura. Di antara laki-laki ada samurai. Bunga sakura tumbuh dan hidup hanya sementara di bulan April. Tidak perlu umur yang panjang, tetapi hidup meninggalkan wangi. Itulah pesan dari para samurai dari Imperial Palace Tokyo. Sayonara.
Pagi, oke. Ini adalah Meiji di kota Tokyo, tempat awal perubahan Jepang yang feodal menjadi Jepang yang modern. Inilah titik sejarah mengkombinasikan intelektual dan emosionalnya Jepang menjadi kebangkitan besar. Meiji Shrine.